Baik, kita masuk ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini dengan topik setting waktu operasi dan class of service. Nah, dari percobaan ketiga ini nanti saya akan berikan suatu case, karena dari case ini kita bisa menyelesaikan dan memahami konsep untuk class of service ini. Nah, sebelum kita memasuki prosedur yang ada di depan, saya akan coba menjelaskan dulu untuk tipe-tipe dari class of service. Nah, class of service itu ada 5. Yang pertama CS1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari 5 QoS ini ada nomor yang diperbolehkan untuk ditelepon dan ada nomor yang tidak boleh ditelepon. Nah, ada batas-batasannya berdasarkan waktu operasinya. Nah, nanti dari sini, dari tabel COS yang ada di buku, kita akan menguji nih, apakah benar COS 1 sampai 5 ini mempunyai batasan sesuai dengan yang ada di buku ini. Nah, kita lihat tabel percobaannya. Maaf, bukan tabel percobaan, tabel COS. Silahkan lihat modulnya. Yang pertama, COS 1. Nah, COS 1 ini dia tidak ada batasan untuk nomor yang ditelepon. Jadi yang untuk ditelepon itu tidak ada batasan, boleh siapa saja. Kemudian nomor untuk accepted call-nya juga tidak ada batasan. Nah, jadi untuk CS1 ini bebas untuk melakukan panggilan kemana saja. Yang kedua, kemudian CS2. Nah, CS2 ini ada 20 nomor sesuai dengan program 302 yang tidak boleh telepon, ada 20 nomor. Nah, nanti dari 20 nomor ini kita daftarkan di PBX-nya berapa saja nomornya. Nanti saya akan coba jelaskan. Dan untuk nomor yang diperbolehkan ada 80 nomor untuk ditelepon. Kemudian ada choice ketiga. Choice 3 ada 20 nomor sesuai dengan program 302 ditambah 20 nomor sesuai dengan program 303. Berarti ada 40 nomor yang tidak diperbolehkan untuk ditelepon sesuai dengan program 302 dan 303. Dan untuk nomor yang diperbolehkan ditelepon itu hanya 60 nomor saja. Nah, lebih sedikit di 20 daripada yang CS 2 tadi. Kemudian ada CS 4. CS 4 itu ada 20 nomor sesuai dengan program 302 ditambah 20 nomor sesuai dengan program 303 dan 20 nomor sesuai dengan program 304. Jadi ada 60 nomor yang tidak diperbolehkan untuk ditelepon dan 40 nomor yang diizinkan untuk dilakukan panggilan atau telepon. Kemudian CS 5 ada 20 nomor sesuai dengan program 302 ditambah 20 nomor sesuai dengan program 03 tambah 20 nomor yang ada di program 304 dan 20 nomor yang ada di program 305. Ada 80 nomor yang tidak boleh ditelepon atau yang dibatasi untuk ditelepon. Dan nomor yang diperbolehkan untuk ditelepon hanya 20 saja. Nah, dari tabel choice ini nanti kita akan bisa menyelesaikan kasus yang saya berikan di depan ini. Nah, untuk choice ini dia bekerja berdasarkan waktu operasinya. Apakah nanti ada day, night, sama lunch. Oke, kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama, kita menggambarkan rangkaian atau membuat rangkaian seperti yang ada di papan tulis ini. Nah, kita menggunakan dua buah PBX dengan konfigurasi sebagai berikut. Ini kita asumsikan dia PBX 1. Ini kita asumsikan dia PBX 2. Pada PBX 1 ini, hubungkan CO 1-nya ke Jack 01-nya di PBX 2. Fungsinya apa? Fungsinya agar PBX 2 ini berfungsi sebagai jaringan eksternal dari PBX 1. Nah, jaringan internal yang ataupun PBX yang diprogram itu di PBX 1. PBX 2 ini hanya sebagai jaringan eksternal dari PBX 1 jika kita mau melakukan panggilan keluar. Nah, oke. Sesudah itu kita masuk ke langkah percobaan. Sebelum kita memprogram, pastikan dulu kita meng-clear atau mengembalikan ke dalam bentuk defaultnya. Masuk ke sistem Alphara, kode fiturnya 999.
Kemudian setelah kita sistem clear, kita masuk setting waktu operasi menjadi auto. Nah, jangan lupa kita ubah menjadi auto dengan kode program 006. Selanjutnya yang ketiga, setting waktu operasi sistem. Nah, untuk kode fiturnya 007 day. Nah, ada day itu waktu operasinya kita mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, itu kondisi waktu untuk day. Kemudian ada kondisi untuk lunch. Lunch S ini lunch start dimulai dari jam 12 siang. Kemudian lunch E ini lunch N berakhir jam 1 siang. Kemudian kondisi night mulainya startnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 pagi. Nah, begitu selanjutnya. Jadi ini waktu mode operasinya. Dia berfungsi day pada saat jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian night itu dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Kemudian prosedur yang keempat, kita setting penentuan COS untuk day. Jadi kita setting kondisi untuk day, waktu operasi day. Jadi berfungsinya pada saat jam segini. Nah, lewat dari jam segini beda lagi nanti untuk waktu operasinya. Kita waktu operasi kita buat dulu untuk yang day. Jack 01 kita buat di COS 1, Jack 02 di COS 2, Jack 03 di COS 3, Jack 04 di COS 4, Jack 05 di COS 5. Nah, kode fiturnya 60601. Oke, kita cobakan di sini. Nah, ini kita asumsikan sebagai PBX 1 sebagai jaringan internalnya yang kita program. Kemudian ini sebagai jaringan PBX 2 atau jaringan di luar PBX 1 yang kita fungsikan untuk menelpon nantinya. Ditelepon. Yang ini menelpon, yang ini ditelepon. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan CO yang ada di PBX 1, kita hubungkan ke Jack 01 pada PBX 2. Oke, CO nya kita hubungkan ke Jack 0. Kemudian kita pasang angkat teleponnya. Ini oke, nah sudah kita pasang. Kemudian kita program dulu. Nah, kita reset dulu. Pasang pagar, passwordnya. Kemudian kita masukin kode fiturnya itu 999 untuk sistem clear. Oke, sudah sistem clear. Kita hold aja. Kemudian masuk ke kode untuk mode operasinya. Kita buat auto 006. Kita buat jadi auto. Oke. Setelah itu kita masuk ke waktu operasinya. Silahkan diperhatikan juga modulnya 007. Nah, day of the week. Nah, kita buat kondisinya sambil kita lihat modulnya. Everyday kita buat ya. Everyday. Kemudian nah, D-nya waktu operasi D kita mulai, kita geser ke kanan dari jam 7 pagi, jam 7 IM. Naiknya
jam 4 sore. Oke. LAN startnya kita buat jam 12 siang. LAN end-nya kita buat jam 1 siang. D-nya tadi kita buat jam 7 pagi ya. Oke, nah waktu operasinya sesuai dengan yang dulu di buku. Kemudian kita setting penentuan COS-nya untuk D. Berarti kita setting untuk operasi D. Itu masuk ke kodenya 601. Oke, jack nomor berapa? Jack 01. 01. Nah, berada di COS 1. Oke, jack 02 ada di COS 2. Jack 03 ada di COS 3. Jack 04 ada di CS 4. Jack 05 ada di CS 5. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke poin ke-6, setting nomor yang tidak diperbolehkan untuk ditelepon. Oke. Kita masuk ke sini. Ke depan. Oke. Nah, kita lewati sebentar yang poin ke-5, nanti kita akan masuk ke situ. Kita selesaikan waktu yang D-nya dulu. Setting nomor yang tidak diperbolehkan untuk dihubungi. Kode 302 untuk COS 2, 303 itu di COS 3, 304 di COS 4, 305 di COS 5. Nah, sesuai dengan apa yang ada di buku, di program 302, nah nanti itu kita pilih ada 20, nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, karena dia kan 20 nomor ya, tidak diperbolehkan untuk telepon. Nah, nanti kita daftarkan nomor 102 pada COS 2. Oke. Di 303 ada nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, kita daftarkan di nomor 103 ini COS 3. 304 nomor 1 sampai 20 itu kita daftarkan 104 ini COS 4. Di 305 ada nomor 1 sampai 20 ini nomornya 105 COS 5. Oke, nah kita daftarkan dulu. Program masuk ke program 302. Nah, COS table. Nah, kode number ini sebenarnya nomor urut, berarti kan hanya 20 nomor ya. Kita daftarkan di nomor urut 1, 01. Nah, nomornya 102. Oke. Kita store itu untuk di program 302. Kita hold, kita masuk ke 303. Oke, nomor urutnya nomor 1. Kita buat di nomor paling awal 103. Oke. Kita masuk 304. Kita buat di nomor 1 104. Oke, di 305 kita daftarkan dia di nomor 01 105. Oke. Nah, setelah kita mendaftarkan nomor-nomor yang tidak diperbolehkan untuk ditelepon pada COS 302, 303, 304, 305, kita setting waktu di PT menjadi jam 8. Nah, setting waktunya itu masuk ke program. Sebentar, kita buka lagi yang sebelumnya. Nah, untuk setting waktu itu masuk ke settingannya 000 kode fiturnya.
Oke, kita pilih 2020 tahunnya, geser ke kanan, bulan Mei, geser ke kanan, tanggal 15, kanan, Friday, jam 8.00. Oke. Nah, kondisinya sekarang jam 8 pagi. Nah, ini berlaku untuk kondisi D. Oke. Kita cobakan. Nah, pada kondisinya Jack 01 dia di CS1 ya. Nah, pada kondisi D kita masuk ke tabel percobaannya. Oke. Jack 01 itu menghubungi Jack 02. Jack 03 kemudian menghubungi Jack 04, menghubungi Jack 05. Seharusnya pada data teorinya itu Jack 01 bisa menghubungi keempat nomor ini. Seharusnya, karena pada saat waktu operasi D, Jack 01 berada di CS1. Di CS1 tidak ada batasan nomor yang tidak diperbolehkan. Semua bisa dihubungi. Oke, kita coba kan. Jangan lupa kita tekan nomor akses CO-nya 9, kemudian nomor tujuannya itu 102. Oke. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita ulangi. 9102. Oke, bisa dihubungi. Oke, berarti benar teori dengan prakteknya. Ini seharusnya bisa dihubungi. Centang. Kemudian Jack 01 menghubungi Jack 03, seharusnya tidak ada masalah. Jangan lupa nomor akses CO-nya 9103. Oke, menyala. Oke. Kemudian kita centang di sini. Jack 01 menghubungi Jack 04. 9104. Jangan lupa nomor akses CO-nya. Kita ulangi. Ada yang terganggu. Oke, tadi ini sedikit longgar. Oke, masuk. Kemudian Jack 01 menghubungi Jack 05. Seharusnya bisa dihubungi. Oke, menyala. Nah, oke, berarti Jack 01 terbukti ketika pada saat D itu dia tidak ada batasan untuk menghubungi siapapun karena dia berada di COS 1. Nah, kita coba sekarang di Jack 02. Nah, Jack 02 pada saat D, kita perhatikan di modulnya, pada saat dia D, Jack 02 itu masuk ke dalam COS 2. Nah, pada CS2 yang ada di buku, dia ada memiliki batasan. Nah, batasannya berapa? Kita lihat di tabelnya. Nah, untuk di CS2 ada 20 nomor yang dibatasi sesuai dengan program 302. Dan ada 80 nomor yang sesuai dengan program 306 ini diperbolehkan. Berarti ada 20 nomor. Nah, di 20 nomor itu kita lihat di sini. Di program 302 CS2 ada nomor 102. Nah, seharusnya Jack 02 itu tidak bisa menghubungi nomor 102 ini.
karena dia termasuk ke dalam COS 2. Oke, kita coba buktikan. Nah, tidak bisa melakukan panggilan ke 102 karena 102 itu masuk ke dalam daftar COS 2 yang tidak bisa dihubungi. Oke, kita coba melakukan panggilan ke J0. Ini kita silang J03. Nah, seharusnya ini bisa ditelepon. Kita coba. Oke, dia bisa melakukan panggilan ke J03. Oke. Sekarang kita ke J04. J04 ada nggak di 302 programnya yang dibatasi? Tidak ada. Yang ada hanya 102 aja. Seharusnya J02 ini bisa menghubungi J04. Kita coba. Kita tahan. Longgar. Seharusnya bisa melakukan panggilan. Berdering ya. Oke, nah sekarang kita coba yang J05. Seharusnya tidak ada masalah. Bisa melakukan panggilan. Oke, nah pada saat kondisi D, J02 berada di CS2 itu terbukti bahwa hanya satu nomor saja yang tidak bisa dihubungi, yaitu nomor yang didaftarkan ke 302, yaitu extension 102 yang tidak bisa dihubungi oleh J02 pada saat kondisinya D. Nah, begitu seterusnya. Sekarang kita lihat di J03 kondisinya D. Di J03 pada saat D, dia itu berada di CS3. CS3 ada 20 nomor yang tidak diperbolehkan sesuai dengan program 302 ditambah 20 nomor yang tidak diperbolehkan sesuai dengan program 303. Berarti coba kita lihat papan tulis. Seharusnya tidak bisa ditelepon oleh J03 yaitu nomor 102 dan 103. Nah, coba kita ujikan, kita pindahkan dulu ya dari J02 ke J03. Oke, coba kita buktikan. Tekan angka 9 dulu, 102. Tidak bisa dihubungi karena 102 berada di program 302. Kita hubungi J03 yang di jaringan luar. Nomor CO 103. Tidak bisa dihubungi karena extension nomor 103 itu berada di program 303, yaitu CS3. Kita silang. Nah, J04 atau nomor 104 itu berada di 302 atau 303? Tidak ada sama sekali. Karena extension 104 itu berada di program 304 dan 305. Seharusnya J03 ini bisa menghubungi nomor yang ini. Coba kita telepon. 9104. Oke, dia menyala. Sudah terhubung. Kita kemudian dia menghubungi J05. Oke. Nomor CCO-nya 105. Seharusnya bisa ditelepon. Coba kita nyanyi. Oke, bisa dihubungi. Nah, begitu seterusnya. Jadi benar apa yang ada di tabel percobaan itu sesuai dengan pembuktian yang kita lakukan di praktikum. Nah, untuk selanjutnya adik-adik coba nanti selesaikan secara teori J04 dan J05 pada mode
mode operasi D. Nah, sekarang kita coba masuk ke mode operasi naik. Silahkan diisi nanti yang naik. Nah, untuk kondisi naik, nah, kita setting penentuan COS-nya untuk mode naik. Di mode naik, J01 berada di COS 5, J02 berada di COS 3, J03 berada di COS 4, J04 berada di COS 2, dan J05 berada di COS 1. Berbalik kondisi seperti yang ada di kondisi D. Nah, jika pada saat waktu operasi naik, maka berlakulah semua kondisi COS ini. Tidak lagi berlaku kondisi yang ini. Nah, kondisi naik itu jam berapa? Kondisi naik itu dari range waktu jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Jika kita melakukan panggilan di jam 8 malam, maka kondisi berlakunya operasinya ini naik, bukan D lagi. Tapi kalau kita jam 2 siang kita melakukan panggilan, maka kondisi yang berlaku itu kondisi D, yang ini COS-nya. Oke, coba kita setting yang untuk naik. Kita masuk kode fiturnya 602. Nah, check number kita buat 01 berada di COS. Kita lihat di sini. Nah, ini yang ini. Nah, pada saat kondisi naik, J01 ada di COS 5. Oke. J02 ada di COS 3. Jangan lupa di save. J03 berada di COS 4. J04 ada di CS 2. J05 ada di CS 1. Oke, nah sekarang kita ubah mode waktu operasinya. Nah, di sini kan jam 8 pagi berlaku kondisi naik. Kita mau mencobakan dia waktu mode operasi naik. Maaf, yang ini jam 8 pagi ini kondisinya D, maaf tadi ya. Nah, kita mau cobakan kondisi waktu naik. Kita setting dulu waktu operasinya di sini. Kita ubah menjadi jam 8 malam. Kita masuk 000. Nah, kita ubah jam 8 malam PM. Nah, maka berlaku kondisi naik. Oke. Kita lihat tabel percobaannya. Pada saat dia naik, J01 berada di COS berapa? Berada di COS 5. Nah, COS 5 itu bagaimana? COS 5 ada 20 nomor sesuai dengan program 302. 20 nomor ditolak sesuai dengan program 303, tambah 20 nomor sesuai dengan program 304, dan 20 nomor yang ada di program 305. Berarti ada 80 nomor yang ditolak untuk ditelepon. Dan yang diperbolehkan hanya 20 nomor saja sesuai dengan tabel COS-nya. Oke, kita buktikan. J01 berada di COS 5. Nah, seharusnya secara teori keempat extension ini J02, 03, 04, 05 ini sama sekali seharusnya tidak bisa ditelepon oleh J01 karena dia berada di COS 5. Kita buktikan. Sembilan 102. Nah, tidak bisa ditelepon sama sekali. Oke. Yang kedua 9103. Tidak bisa ditelepon sama sekali. Oke, kita catat di sini ya. Kemudian 9104. Tidak bisa telepon sama sekali, langsung disibukkan. Kemudian yang kelima 9105. Nah, tidak bisa ditelepon sama sekali, kita isi. Oke. Nah,
Silakan adik-adik bisa isi untuk teori dari J02, tugasnya itu. J03, J04, J05. Kalau dia bisa ditelepon, silakan isi di kolom teori ini dengan tanda checklist. Tetapi kalau dia tidak bisa dihubungi, isi dengan tanda silang. Ya. Jadi gunakan tabel COS yang ada di buku dan adik-adik bisa mengerjakan tugas teorinya. Nah, sekarang kita tadi sudah masuki untuk nomor yang diperbolehkan untuk dihubungi, yaitu kode programnya 306. Nah, program dari 306 ini sama seperti yang tadi, dia ada nomor urut, berarti kan ada 80 nomor. Berarti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 80. Nah, nomor yang ini, kode nomor ini merupakan nomor urut. Misalkan di nomor urut 75 didaftarkan nomor 102. Sekarang ini di sini kita daftarkan 102. Kemudian di nomor urut 53 itu 103. Nomor urut 31 itu nomornya 104. Di nomor urut 14 itu nomornya 105. Nah, dari nomor urut ini nanti kan bakal ketahuan. Untuk COS 2 berarti kan ada 80 nomor yang diperbolehkan. Berarti dari nomor 1 sampai nomor 80 pada COS 1 dan COS 2 itu bisa dihubungi semua. Kalau untuk COS 3 hanya 60 nomor, berarti nomor urut 1 sampai nomor urut 60. Kalau untuk di COS 4 ada 40, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 40. Ini yang bisa ditelepon. Dan COS 5 dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 20 ya. Berarti ada batas-batasnya. Semakin tinggi class of service-nya, COS-nya yang di program 306 itu semakin kecil. Kita coba kan. Nah, kita daftarkan sudah tadi ya. Kita cobakan di sini. Nah, kita masuk program. Kemudian masuk 306. Nah, accepted table yang diperbolehkan untuk ditelepon. Code numbernya 75 itu kita daftarkan nomor 102. Simpan. Hold dulu, keluar lagi. Masuk lagi 306. Code number 53, nomor extensionnya 103. Store 306. Code numbernya nomor urut 31, kita masukin nomor extension 104. Kita hold, masuk lagi kode fiturnya. Next, nomor 14. Itu kok extensionnya 105. Oke. Nah, setelah itu sebentar. Setting waktu PT kembali jam 8 pagi. Jadi berlaku kondisi D kembali. Ya, karena waktu operasi yang kita buat itu jam 8 pagi. Kalau jam 8 malam berarti berlaku kondisi operasi night. Nah, karena di sini jam 8 pagi diminta, berarti kita mengacu ke kondisi D-nya. Nah, oke, pada saat kondisi D, kita lihat di sini. Kondisi D J01 ada di COS1. Nah, COS1 itu kita lihat tidak ada batasan, berarti semua nomor dari extension J02 sampai J05 itu bisa dihubungi oleh J01. Kita coba atur waktu dulu. Oke, kita atur dulu. Kita buat jam 8 pagi. Oke, kita coba telepon 9102. Oke, dia berdering, berarti bisa dihubungi.
Oke, yang secara teorinya kita centang, yang ini kita centang juga. Nah, di J03 seharusnya bisa, ini bisa, ini bisa. Coba kita panggilan. Oke, berdering. Nah, coba kita yang J05, J04 nya. 104. Oke, berdering. Kemudian coba lagi. Oke. Nah, sekarang kita centangkan. Kita coba yang di Jack 04. Jack 04 pada saat dia D itu berada di CS4. Di CS4 ada 40 nomor yang diperbolehkan untuk ditelepon sesuai dengan program 306. Nah, seharusnya nomor yang bisa ditelepon itu hanya nomor 105 dan 104. Nomor 102 dan 103 itu tidak bisa. Coba kita selesaikan secara teori di sini. Ini tidak bisa, kita silang. Oke. Kita lihat kita ubah dulu ke J04. Ini kita ubah ya. Udah J04. Sekarang posisinya kita coba lakukan panggilan. 9102. Tidak bisa ditelepon, langsung di reject. Oke, coba kita telepon 103. Tidak bisa telepon langsung sibuk. Kita coba telepon 104. Seharusnya bisa ditelepon. Oke, nyala. Ini kita silang, centang. Kemudian kita coba telepon 105. Berdering ya. Oke, tenang. Nah, silakan adik-adik kerjakan tabel teorinya di rumah sesuai dengan kondisi waktu operasi dan kondisi tabel COS-nya. Nah, yang kita harapkan dari simulasi ataupun bukan simulasi, dari demonstrasi yang saya lakukan, mudah-mudahan ini bisa membantu adik untuk pemahaman tentang percobaan yang ketiga. Terima kasih, selamat sore.